Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kita berada di malam Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita masuk tanggal 12 Rabiul Awal sejak tadi maghrib. Dan di hari atau tanggal yang sama menjelang subuh, jadi besok pagi ya, itu adalah saat kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mestinya setiap muslim, setiap mukmin, setiap orang yang ngaku beriman pada Allah dan bersaksi bahwasannya baginda Muhammad SAW adalah utusan Allah, semestinya senang dengan malam ini, semestinya bahagia dengan tanggal 12 Rabiul Awal. Aneh kalau ada mukmin tanggal 12 Rabiul Awal datang hatinya biasa-biasa saja. Aneh. Ya, aneh. Nanti saya jelaskan kenapa aneh. Aneh kalau ada mukmin datang bulan Rabiul Awal kok hatinya biasa-biasa saja. Aneh. Aneh kalau kita peringati tanggal itu enggak penting. Itu sangat aneh. Kenapa aneh? Satu, ukur dengan dirimu sendiri, ukur dengan diri kita sendiri. Saya ini biasa-biasa saja atau merencanakan sesuatu? Merencanakan sesuatu, betul. Kalau kemudian tanggal ulang tahunmu yang nggak penting itu, ulang tahun saya kan nggak penting gitu ya. Mungkin orang juga nggak mau tahu, ngapain tahu tanggal ulang tahunmu? Traktir juga tidak, ya traktir juga tidak. Tapi buat kita kan sesuatu itu ya, sesuatu tanggal lahir, hari lahir, bahkan kalau buat orang Jawa sesuatu banget. Weton itu penting luar biasa, betul. Nah kalau tanggal lahir kita muncul, bulan lahir kita muncul, rasanya senang atau enggak senang? Bahkan di warung-warung tertentu, tertentu, Anda nanti kalau jajan di warung tertentu loh ya, itu ditanyai, ada yang ulang tahun enggak hari ini? Ada yang ulang tahun enggak hari ini? Begitu dijawab ada, diskon, dikasih potongan harga, atau ada yang ngasih hadiah kue ulang tahun. Bahkan ada yang ngasih bagian nyelamatin ulang tahun dengan cara warungnya masing-masing. Betul atau betul? Nah, saya mau nanya sama ibu-ibu, kalau suamimu lupa hari ulang tahunmu, pertanyaan saya, kamu biasa saja atau luar biasa? Gitu ya mas? Gitu ya mas ya? Gak inget ya mas? Lupa ya mas ya? Kamu ingat sama yang lain ya mas ya? Gak inget saya ya? Ingatnya yang lain. Masya Allah, bisa jadi panjangnya luar biasa. Gak semua ibu-ibu begitu, tapi tidak sedikit yang seperti itu. Betul ibu-ibu? Ngaku juga orangnya. Betul gitu. Nah kalau buat kita tanggal kelahiran itu penting, itu manusiawi. Itu manusiawi. Gak penting gimana, ibuku mau mati loh hari itu. Betul. Ibumu dan ibuku, ibu kita
hari itu mau mati, berjuang. Dalam syariat disebut jihad. Jihadnya seorang wanita adalah ketika melahirkan. Bahkan kalau dia gugur di dalam melahirkan anaknya disebut mati syahid sebagai syuhada. Kemudian kok hari saat ibu mau melahirkan dirimu kamu anggap tidak penting. Na'udzubillah min dzalik. Berarti kamu anak yang gak ingat jasa orang tua. Ding 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 ding. Saya yakin jenengan rodok kaget. Ini kok Habib ulang tahun bahasnya birrul walidain ya. Betul ya? Rodok maklek gitu. Bener. Sama, saya juga. Soalnya seumur hidup baru saja saya tahu ini. Ya, baru saja saya tahu ini. Ternyata pentingnya kita suruh ingat hari lahir itu suruh ingat orang tua kita. Hari ini. Terus di hari itu harusnya senang, alhamdulillah. Hari itu ibuku bahagia. Alhamdulillah hari itu ayahku bahagia. Alhamdulillah hari itu banyak yang bahagia. Terus kita kenang, tasyakur, syukuran. Maka itu sesuatu yang oke-oke saja, baik-baik saja. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melupakan hari kelahirannya, tidak pernah melupakan. Rasulullah nggak pernah melupakan. Nah kalau Rasul nggak pernah melupakan, kok kita melupakan? Ya namanya aneh-aneh, sangat aneh, anehnya luar biasa. Ya, Mas Roni, ini yang sound yang kanan ini dimatikan aja. Hooper yang kanan atau yang mana Mas Roni? Tolong Mas Roni ke depan sini. Yang kanan tuh dicabut aja itu. Lanjut ya. Ya, gangguan suara itu bisa mengganggu pengajian. Di biskop katanya kalau suaranya nggak enak, ada yang main handphone, satu gedung terganggu, betul? Nah itu namanya yang nonton biskop khusyuk, yang nonton biskop khusyuk. Nah kalau di majelis ini telinga kita terganggu sama suara nggak enak, berarti yang dengarkan majelis khusyuk. Tapi kalau dengar suara nggak enak biasa-biasa saja, berarti semua ngelamun. Ya semua ngelamun. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani rahimakumullah. Saya lanjut ya. Jadi ketika hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, Rasulullah tidak pernah melupakan hari tersebut. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala merencanakan, menakdirkan, menentukan, menetapkan di tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW harus bisa diingat oleh manusia di seluruh alam raya sampai kapanpun juga. Sampai kapanpun juga. Contoh, saya mau nanya pada yang laki-laki di sini dulu, boleh ya? Kamu nikah, biasanya ingat atau lupa sama tahunnya? Ya mungkin masih 5 tahun ingat, 10 tahun ingat, 30 tahun kemudian mulai ingat-ingat, ingat harinya, bahkan ingat. Kapan dia harinya? Mulai lupa itu hari nikahnya itu lupa. Kapan dia saya nikah? Lupa. Tapi kalau kamu nikah pas ada gunung meledos gitu. Ada gunung meledos itu bahasa Jawa. Bahasa Indonesia gunung meletus. Ada gunung meletus. Dan gunung meletus ini letusannya terbesar di dunia. Seluruh dunia tahu. Maka kamu bisa ngomong sama anak cucumu, ya simbah rabi pas gunungnya meledos. Betul kan ya? Gunungnya meletus. Teringat, jadi sesuatu yang mudah diingat. Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan tahun kelahiran Nabi tidak boleh dilupakan. Saat itu belum ada penanggalan. Penanggalan. Maka Allah buat satu peristiwa. Memang peristiwanya nggak enak. Peristiwanya nggak enak. Orang-orang jahat dipimpin Abraha mau menghancurkan Ka'bah. Berangkat ke Mekah, parkir dengan pasukan gajah yang luar biasa di Arafah.
Berangkat ke Mekah, parkir di Arafah, padang Arafah yang luas. Nah, kemudian berencana, berniat dan bertekad menghancurkan Ka'bah. Maka saat itu warga Mekah menyingkir dari kota Mekah, naik ke atas gunung. Harta-harta mereka yang berupa hewan ternak dirampas sama Abrahah, dikumpulkan di Arafah. Saat itu Sayyiduna Abdul Muttalib, kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang usianya udah sangat tua. Ya, usianya udah sangat tua. Datang ke saudara-saudaranya, orang satu kampungnya, satu kotanya, diajak semua untuk menghadap Abrahah. Yuk ikut saya datangi Abrahah, minta kembali hewan-hewan ternak kita yang dirampas. Semua nolak. Sepuronipun ingkang kathah, ini kalau ngadepi Abrahah mati, lebih baik hidup daripada mati. Kamu silakan berangkat sendiri. Kakek Nabi Muhammad SAW, makanya jangan nyepelekkan kakeknya Nabi Muhammad SAW. Berangkat seorang diri, yang dihadapi pasukan bersenjata lengkap dengan armada yang tiada bandingnya di masa itu. Mungkin sekarang tank-tank, ya, kemudian kapal selam, kapal-kapal perang, pesawat jet-jet tempur. Kalau sekarang ya, saat itu gajah, saudara-saudara, gajah, bukan kambing. Gajah bukan kuda, bukan gajah. Dan gajahnya bukan gajah yang kamu loncat bisa dinaikin, enggak. Gajah yang gede-gedenya luar biasa. Raksasa itu gajah. Gajah sekarang aja masih gede, apalagi gajah sekitar 1400 tahun yang lalu, mendekati zaman-zaman kuno kan gajahnya masih besar. Datang ke situ Sayyiduna Abdul Muttalib seorang diri. Abrahah dengar pemimpin Quraisy datang menghadap. Maka Abrahah yang duduk di kursi singgasana langsung turun ke karpet, duduk di samping kakek Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Gemeter. Sopo wong siji ki ya? Siapa satu orang ini kok bisa membuat saya gemeter? Duduk di samping kakek Nabi Muhammad SAW, kemudian nanya, kamu kesini ngapain? Ternyata jawabannya di luar dugaan, mau minta 200 ekor unta saya yang kamu sita. Loh, kamu tidak mau membela Mekah, kamu tidak bela bangsamu, enggak bela negaramu, enggak. Ya jelas sudah ngitung tuh ya. Masa mau bela negara sendiri lawan pasukan perang besar, mesti mati kan ya? Enggak. Kakek Nabi kan pinter, enggak, saya enggak akan bela negara saya. Kenapa enggak akan bela negaramu? Kenapa enggak akan bela Mekah? Mekah ada yang punya yang akan membela. Nah, saya mau membela unta saya saja. Unta saya milik saya. Kor ini. Bawa sini unta saya. Bawa sini unta saya. Maka saat itu, ya, saat itu Abrahah gentar, kemudian balik nanya lagi, ada yang jaga itu Mekah? Ada. Siapa yang jaga? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nanti yang akan menghalau kamu. Maka Abrahah ngomong, ya coba saja, Allah suruh halau saya. Katanya Sayyidina Abdul Muttalib, ya udah kamu lihat urusanmu dengan Allah. Bawa sini ontaku. Ontanya 200 dikasihkan. Masya Allah. Ijen, wani awakmu. Ya, sendiri bawa 200 ekor ontanya. Abraham marah, ya marah. Maka gajah-gajahnya disuruh jalan sampai Wadi Muhassir, lembah Muhassir. Itu gajahnya mogok, karena gajahnya paham, kui Mekah gak sido. Gajah itu walaupun gak punya akal, ya gak punya akal, gak pernah mikir, ya gak pernah mikir, tapi gajah punya hati, hanya tunduk pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, itu rumahnya Allah, Ka'bah ini, tempat sujudnya orang banyak. Saya mau jadi bagian yang diajak merangi Ka'bah, orang. Padahal yang namanya gajah kalau mati selesai masalah, betul. Diajak maksiat tidak mau. Lah kadang kita hanya karena jabatan,
karena perusahaan, ya karena pertemanan diajak maksiat pekewuh. Saya kalau nggak ikut maksiat ya nggak enak, Bib. Ada enggak yang begitu? Lah bos saya lagi ngerasani, Bib. Bos saya lagi gunjing orang. Nah nanti kalau saya nggak ikut mendengarkan kan ya repot, Bib. Repot. Habib harap maklum. Masya Allah. Kiai harap maklum. Ustadz harap maklum. Saya kan harus jaga hati bos saya. Jaga hati. Masya Allah. Ini bukan jaga hati. Itu namanya jegur sumur bareng gitu. Ya, terjun ke sumur bersama-sama. Na'udzubillah min dzalik. Kamu kalau ada yang ngajak maksiat, kalau kamu sungkan, pekewuh, gak enak hati, mohon jaga hatinya. Ada caranya. Tinggalkan dengan cara yang halus dan lembut. Caranya bagaimana? Maaf bos, perut lagi. Oh coba terus no. Perut lagi. Sorry bos. Pergi aja keluar. Ya, masuk ke toilet 2 detik, keluar lagi, jangan balik ke lokasi. Dikira kamu lagi ke toilet. Padahal apa? Minggat. Nyingkiri majelis ghibah. Ninggalkan majelis namimah. Ninggalkan sesuatu yang haram. Nah kalau dijaknya itu keluar kota gimana? Ya pura-pura sakit. Kepala saya lagi. Lagi aja, terusannya ojo. Paham maksud saya? Kepala saya lagi. Itu membangun persepsi. Nanti biar yang kita arahkan itu ya nyandai dewe. Paham ya? Nyandai dewe kata orang Jawa. Biar dia nanti yang menganggap kita sakit kepala. Padahal kepala kita lagi enak. Ya dibuat tidur semakin enak. Maaf, jadi saya nggak bisa ikut. Halus atau nggak halus? Halus, bisa. Tapi Sayyidina Abdul Muttalib ini ngomongnya gagah. Silahkan kamu berangkat, silahkan kamu hadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gajahnya paham, mau aku diajak Abroha, maka gajahnya mogok. Kendaraannya mogok. Bayangkan kalau jet tempurnya mogok, kapal selamnya mogok, kapal perangnya mogok, tanknya mogok. Ya otomatis harus turun jalan sendiri. Abroha nggak mau turun. Ini gajah harus jalan, hidungnya tusuk dengan besi panas. Kalau nggak mau nurut, gajah disiksa, hidungnya ditusuk besi panas. Gajahnya nurut sama Allah, nggak nurut sama Abroha, mati tidak jadi masalah. Tapi nggak ikut nyerang Ka'bah. Kalau kamu mikir, saudara-saudara. Kalau kita mikir, gajah siap mati. Begitu pengorbanan gajah itu tampak, maka Allah kirimkan burung ababil. Jangan kamu ikut orang-orang yang orang-orang. Jangan kamu ikut orang-orang yang orang-orang. Kemudian mengartikan burung itu dengan arti yang macam-macam. Ya udah burung ababil ya burung, ya burung. Jangan kamu artikan, oh itu pesawat tempur, itu jet masa depan, tambah geladrah otakmu. Salah semua nanti. Itu burung. Melempar dengan batu, ya melempar dengan batu. Ya batunya apa? Orang sambok candai, batu meteor, batu ini enggak usah. Melempar dengan batu. Intinya dengan batu itu Abroha keok. Pasukan perang terhebat saat itu hancur semuanya. Semuanya hancur. Sehingga orang-orang Mekah balik ke Mekah juga balik bawa hewannya. Hewannya. Disitulah jadi perbincangan setiap rumah, setiap nongkrong, ya, setiap ngobrol. Semua orang bilang Mekah dijaga Allah, Abroha dikalahkan sama Allah, Raja Zalim dikalahkan sama Allah. Padahal biasanya orang-orang yang tinggal di Mekah itu tidak mau nyebut Allahnya, gak mau nyebut orang yang membantu, bahkan tidak mau. Tapi hari itu semua teriak Allah, 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 Allah. Artinya hari itu tidak ada kemusyrikan. Semua mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat nih indahnya nih. Jadi Rasul itu SAW lahir 50 hari setelah peristiwa gajah. 50 hari setelah peristiwa gajah. Sehingga masyarakat lagi hangat, hatinya masih ke Allah. Allah buat Mekah itu bersih dari kemusyrikan.
Allah buat Mekah itu bertauhid saat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya mengeluh-elukan Allah, 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 Allah. Kenapa? Nabiku mau lahir, Rasulku mau lahir. Maka Allah yang buat tahunnya, tahun lahirmu tahun gajah. Masya Allah. Sehingga seluruh dunia ngerti semua. Tahun gajah langsung kepala lahirnya Nabi. Tahun gajah lahirnya Muhammad SAW. Tahun gajah lahirnya Rasulullah. Tahun gajah lahirnya pemimpin umat seluruh jagat raya. Tahun gajah, tahun gajah, tahun gajah. Tapi sayang, sekarang Muslim gak paham tahun gajah, gak ngerti tahun gajah. Bahkan anak-anak ditanya tahun gajah itu apa? Lembu. Saya tahunya itu tahun milenial, milenium. Ya, gajah gak paham tahun gajah. Maka kita wajib mengajarkan pada keluarga kita semua, ada yang namanya tahun gajah. Itu tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggal 12 Nabi SAW lahir. Nabi lahir. Besok subuh Nabi Muhammad SAW lahir. Maka saya serukan kepada seluruh umat Islam dimanapun Anda berada, negara ini sudah menghormati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. 12 Rabiul Awal, hari libur nasional, libur prei. Libur itu prei, libur. Untuk apa diliburkan? Agar Anda yang bekerja besok rayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Besok datangi langgar-langgar, datangi surau-surau, datangi tempat-tempat yang menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tunjukkan besok hari lahirnya nabimu, hari lahirnya rasulmu. Tunjukkan pada dunia, ini hari lahirnya rasulku. Biar umat Islam berasa punya nabi, berasa punya rasul. Aneh kalau rasulnya mau dihilangkan, nabinya mau dihilangkan. Naudzubillah min dzalik. Sampai di sini jelas? Mohon maaf, saya harus agak teriak-teriak. Kenapa? Satu, suara gerok alias serak. Yang kedua, karena salonnya yang untuk saya juga saya matikan. Jadi saya hanya dengar dari jauh. Ikhwani rahimakumullah. Sampai di sini udah dapat pelajaran belum? Sudah belum? Apa? Gajah. Gajahnya kenapa? Mogok. Gajahnya mogok. Kenapa mogok? Enggak mau diajak maksiat. Maka timbul satu kalimat, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk ya ketika diajak bermaksiat kepada Khaliq. Tidak boleh taat kepada siapapun kalau itu diajak untuk maksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ibu katanya suruh taat sama suami ya Bu, istri taat sama suami kalau diajak taat. Kalau diajak maksiat wajib nolak, nolak. Bukan kemudian Habib Ustadz Kiai katanya suruh nurut sama suami. Nah ini suami saya yang suruh nyopot jilbab Beb, jadi saya copot jilbab, haram, gak boleh. Suamimu nyuruh kamu copot jilbab, kamu tetap pakai. Jangan jilbabnya dicopot. Kalau nanti suamimu maksa narik, selesai ditarik, ya di jalan kamu pakailah lagi. Kalau di rumah jangan pakai jilbab, itu kurang kerjaan saudara-saudara. Ya kecuali kalau memang ada orang lain, wajib tutup aurat. Kalau suamimu ngajak berhubungan intim kamu lagi menstruasi, haram. Tolak suamimu. Nah kalau saya diperkosa sama suami, ini pertanyaan aneh ini. Nah itu namanya kamu sudah nolak. Itu yang berdosa suaminya. Naudzubillah min dzalik. Loh kita belajar kan harus setiap faedah dipelajari, jangan lewat begitu saja. Kemudian ikhwani rahimakumullah, apa yang terjadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan? Apa yang terjadi? Selain tahun gajah,
Maka kita harus kenal dulu 4 wanita yang mendampingi ibunya Nabi Muhammad SAW. Ada 4 wanita. Kita akan bayangkan dulu ya, biar kroso kita tuh lagi di ruang bersalin. Di ruang bersalin. Siap ibu-ibu? Bayangkan ya, rumah Nabi Muhammad SAW, rumah ayahnya Rasulullah, rumah ibunya Rasulullah. Sekarang rumah itu jadi perpustakaan Maktabah Makkah Al-Mukarramah. Kalau Anda nanti ke Mekah, ya amin insyaallah. Terus sa'i sofa marwah, nanti keluar dari sofa marwah itu ada perpustakaan, Maktabah Al-Makkah Al-Mukarramah, perpustakaan. Perpustakaan itulah dulu, sekarang udah dipugar ya perpustakaan. Bentuknya dulu nggak seperti itu, tapi itulah dulu rumah Nabi Muhammad SAW, rumah ayahnya Rasulullah, rumah ibunya Rasulullah SAW. Itulah tempat lahir baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tempat lahirnya Rasulullah. Jangan dianggap nggak ada apa-apanya, jangan dianggap nggak ada barokahnya. Itu full barokah. Mekah itu semua barokah. Tempat itu lebih keberkahannya, karena disitulah muncul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di rumah yang sederhana, coba bayangkan wanita hamil 9 bulan, suaminya meninggal. Saya mau nanya sama ibu-ibu, ibu, semoga tidak terjadi pada ibu-ibu ya. Tapi ibu kan sudah pernah melahirkan ya. Melahirkan jauh dari suami, enak atau enggak enak? Oke. Melahirkan, pertanyaannya harus diperbaiki. Melahirkan ya, tidak ada suami yang engkau cintai, suami yang engkau sayangi, suami yang engkau rindukan, tidak ada di tempat, jauh di luar pulau. Enak atau enggak enak? Nah, gak enak, sepakat. Gak enak ya. Begitu anak lahir, pengennya ditunjukkan ke siapa ini? Ke suami, betul? Tunjukkan ke suami. Pengennya suaminya yang adzani, pengennya suaminya yang iqomahi, betul tak betul? Bayangkan saat itu bagaimana hatinya ibu Nabi Muhammad SAW. Banyak riwayat mengatakan, meskipun ada beda pendapat ulama, bahwasanya ibu Nabi Muhammad SAW tidak punya saudara. Anak tunggal, artinya nggak punya kakak, nggak punya adik. Ibunya Rasulullah. Berarti nggak ada yang bisa diajak untuk apa ya? Mudoroso ya. Mudoroso itu sama curhat agak beda. Mudoroso, nggak ada yang jadi teman bicara yang enak, itu nggak ada. Mau ngomong sama kakaknya nggak ada, mau ngomong sama adiknya nggak ada. Mau ngomong sama orang tuanya udah meninggal, mau ngomong sama mertuanya juga enggak enak. Sendiri mau melahirkan, suaminya yang dicintai sudah meninggal dunia. Coba bayangkan bagaimana perasaan wanita ini yang lahir anaknya dalam kondisi mau melahirkan, butuh support, butuh dukungan, suami yang disayangi, dicintai, ayah Nabi Muhammad SAW sudah meninggal dunia. Seperti apa kira-kira rasanya itu? Sebetulnya hatinya nggak ringan itu, hatinya berat. Sebagai wanita ya, hatinya berat. Tapi ibu Nabi Muhammad SAW dihibur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, didatangi malaikat, dikasih tahu kamu lagi mengandung seorang pria yang merupakan pemimpin para rasul. Kakeknya Nabi Muhammad SAW sudah dikasih tahu bahwasanya cucumu ini nanti namanya Muhammad. Cucumu akan jadi orang besar, mimpin seluruh jagat raya. Maka hari itu di rumah yang sederhana ada 4 wanita yang menemani ibunya Nabi Muhammad SAW. Siapa 4 wanita itu? Yang pertama adalah Ummu Aiman radhiyallahu ta'ala anha. Ummu Aiman merupakan budak warisan dari ayahnya Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam, budak perempuan. Tapi budaknya keluarga Nabi itu lebih senang jadi budak daripada dimerdekakan. Ya, kan ada orang-orang yang lebih senang tetap jadi pembantu walaupun gak dibayar daripada dipecat. Ya, saya lebih senang jadi pembantu jenengan walaupun gak usah dibayar. Saking baiknya majikannya. Saya tetap mau jadi karyawan Anda walaupun gak digaji. Saking baiknya majikannya. Nah sama itu begitu pula Ummu Aiman, gak pengen keluar dari lingkaran keluarga Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ummu Aiman ada di situ. Kemudian yang kedua, Thuwaibah. Siapa Thuwaibah? Dia adalah budaknya Abu Lahab. Siapa Abu Lahab? Paman Nabi Muhammad SAW. Yang nas Al-Quran mengatakan Abu Lahab tempatnya di neraka. Yang ketiga, Fatimah binti Abdullah. Siapa Fatimah binti Abdullah? Beliau adalah ibunya seorang sahabat yang luar biasa. Yang keempat adalah Asy-Syafa'. Siapa? Asy-Syafa' atau Asy-Syifa'. Beda ulama. Ada ulama nyebutnya Asy-Syifa', ada menyebutnya Asy-Syafa'. Siapa Asy-Syafa'? Ibundanya sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhuma. Keempat wanita inilah dari kelompok manusia. Dari kelompok manusia yang menemani ibunya Nabi Muhammad SAW. Terus dari alam gaib siapa? Dari alam arwah. Allah mendatangkan bidadari surga pilihan. Gak semua bidadari pilihan untuk mendampingi ibunya Nabi Muhammad SAW. Dan juga Allah kirimkan Sayyidatuna Maryam alaihissalam dan juga Asiyah istrinya Fir'aun, seorang wanita yang sholihah, dikirimkan untuk menemani dari alam gaib, alam arwah, alam ruh. Lengkap, alam ruh ada, alam nyata juga ada. Lihat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita lihat peristiwa lahirnya Rasulullah SAW, saya mau ungkap dulu. Nah ini loh pentingnya. Ternyata keempat wanita yang hadir di ruangan di mana lahir Nabi Muhammad SAW, keempat wanita ini mendapat kemuliaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mulai dari Thuwaibah dulu aja, budak. Ya, ini budaknya Abu Lahab. Begitu Rasul lahir, Thuwaibah kemudian pulang ke rumahnya, ketemu majikannya, ketemu tuannya. Dan yang nyuruh Thuwaibah ke sana ya tuannya. Itu ponakanku mau lahir, temeni itu ibunya, kan begitu. Pulang ke rumah majikannya laporan, sudah lahir keponakan Anda, laki-laki. Abu Lahab paman Nabi ini senengnya luar biasa. Saking senengnya, kamu tidak jadi budak saya lagi, merdeka buat kamu, dimerdekakan, bebas. Gara-gara lihat lahirnya Nabi, bebas dari perbudakan. Itu yang pertama. Ternyata Thuwaibah ini barokahnya bukan hanya untuk Thuwaibah. Thuwaibah hadir di kamar di mana Nabi lahir SAW. Thuwaibah lihat Nabi SAW lahir. Thuwaibah pulang ketemu majikannya, bahagia majikannya, Thuwaibah bebas. Majikannya senang karena Nabi lahir sampai bebaskan budaknya. Allah juga senang. Abu Lahab yang sama Allah udah dicap, diketok palu, tok neraka. SOP neraka sama Allah Ta'ala khusus Abu Lahab berubah. Kalau untuk kamu nggak berlaku ini. Ya mudah-mudahan kamu nggak berlaku di neraka gitu loh ya. Saya nggak di neraka, Anda tidak di neraka. Insya Allah semua di surga. Tapi ini Abu Lahab yang jelas tok neraka. Itu neraka setiap hari Senin menyediakan minuman khusus untuk Abu Lahab. Jadi Abu Lahab di neraka itu diservis hari Senin. Ojo gumun awakmu. Hari Senin Abu Lahab di neraka dilarang minum yang gak enak. Di neraka Abu Lahab hari Senin dari jarinya, ibu jarinya dikasih minum susu yang nikmatnya luar biasa setiap hari Senin. Gara-gara apa? Gara-gara dia senang dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW dan dia merdekakan
Thuwaibah. Dia merdekakan Thuwaibah. Pelajaran penting di sini. Berkahnya di ruangan ada Nabi lahir, yang di ruangan itu langsung dapat barokah nyata. Thuwaibah merdeka, yang merdekakan Thuwaibah jelas mati kafir di neraka sama Allah dikasih pelayanan khusus. Wis mikir awakmu. Saya ya rada jeblok sebetulnya kalau mikir nih. Tapi ini Rasul-Rasulnya Allah, Nabi-Nabinya Allah, yang punya surga neraka Allah, aturan yang buat Allah, ya terserah Allah. Kenapa Allah memberi keringanan hukuman di neraka kepada Abu Lahab? Jawabannya adalah karena Thuwaibah. Thuwaibah dia merdekakan karena senang dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Karena itu kalau kamu senang dengan hari lahirnya Rasul, senang dengan tanggal 12, besok itu kamu senang, malam ini kamu senang, terus kamu dem-dem duit, Masya Allah. Karyawanmu ya kamu tambah gajinya, Masya Allah, ini hari lahir Rasul, bonus. Wah, keren. Ini hari lahir Rasul, ya ini hari lahir Rasul, motorku hadiah buat kamu, Masya Allah. Mikir toh, mikir. Ngasih bonus masih oke, bonus Rp1.000 kan ya bonus. Begitu ngomong motor kasihkan karyawan, mikir kita. Farah senang, rasa senang itu ya ditunjukkan. Wah, Abu Lahab saja senang, nyoh, merdeka kamu. Mahal loh harga budak itu, mahal. Mobil itu kan ada macam-macam ya. Ini kalau budak ini manusia kok, harganya mahal. Merdeka. Makanya aneh kalau ada orang ngomong peringatan Maulid Nabi kok bagi-bagi sedekah, peringatan Maulid Nabi kok ngajak orang makan, yang ngajak orang makan. Nabi itu meringati Maulidnya dengan puasa, keliru kamu. Nabi itu ngajari umatnya, peringati Maulidku dengan cara yang kamu suka. Abu Lahab merdekakan budak, itu bukan makan, merdekakan budak. Bukan puasa, merdekakan budak, infak fil khair, mengeluarkan harta untuk khair. Takrir dari Nabi SAW. Nabi tidak pernah mengatakan jangan tiru Abu Lahab, gak pernah. Bahkan diceritakan oleh Nabi, diceritakan oleh sahabat, diceritakan oleh tabiin, ya runtut sampai sekarang saya tahu karena yang dulu-dulu cerita. Abu Lahab itu diringankan karena senang dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Artinya kamu kalau besok mau puasa boleh, bagus. Kalau besok kamu nggak puasa, kamu besok mau sedekah, bagus. Apalagi nyedekahi yang puasa. Anda puasa ya? Iya. Kenapa puasa? Senang sama hari lahirnya Nabi, dan saya emang senang sama puasa. Bisanya puasa, ya udah. Nanti buko kamu tak traktir kambing utuh 1. Masya Allah. Kambing guling saya kirim ke rumah kamu. Lu saya kan cuma buka sedikit, gak apa-apa. Saya seneng ya, saya seneng. Kalau gak habis kembalikan ke saya. Modus tuh namanya. Namanya modus. Seneng. Bisanya apa tunjukkan? Bisanya sholawatan, yuk sholawatan. Dari mulai malam ini sampai subuh, sampai siang, sampai maghrib, sholawat terus. Masya Allah. Tiru tuh desa-desa di Demak. Dari tanggal 1 Rabiul Awal sampai besok tanggal 12, musola, langgar, masjid, gak ada yang lampunya padam, nyala 24 jam, kasarnya begitu. Sholawat terus, maulid terus, baca buku-buku maulid, burdah, barzanji, dibak, simtuduror, dan sejenisnya, dibaca, di mana-mana dibaca, nunjukkan cinta pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kok kamu tambah bilang, maaf Pak, apa gak bid'ah? Zaman segini kok bahas apa enggak bid'ah itu ya, ngomong begitu tuh bid'ah saudara-saudara. Karena enggak ada sahabat ngomong begitu pada sahabat yang lain gitu. Paham ya? Boleh dilanjut? Apa? Sebelum dilanjut itu, ya ibu-ibu harus tahu besok itu estafet Jamuri, itu sholawat barzanji putri ya. Keliling Solo Raya, 30 hari baca maulid. Ibu-ibu itu
Saya belum dapat yang laki-laki 30 hari belum dapat. Ya, remaja-remaja. Cita-cita saya nanti tahun depan, kalau saya kan sudah tiap hari keliling ceramah ya. Cita-cita saya tahun depan nanti kru Ar-Raudhah akan keliling masjid-masjid atau langgar-langgar di Solo Raya baca Maulid Simtud Duror. Kita akan buat daftarnya, dipimpin Ustadz Iis nanti, insya Allah. Ya, ini termasuk kalimat jangan pergi dulu. Tahun depan masih ada tuh tugas, alias ojo rabisik ngono ya. Ya Win ya. Boleh dilanjut? Yang bisa sholawat, sholawatan. Yang bisa sholawat, sholawatan. Yang bisa ngasih makan. Besok ada estafet jamuri di sini. Ada estafet jamuri jam 1 khusus perempuan ya. Yang laki jangan hadir kecuali Anda termasuk cross hijaber. Wow, ngeri, nggak boleh itu. Nggak boleh. Laki nyamar jadi perempuan. Naudzubillah min dzalik. Kelihatannya ada yang pernah nyamar nih ya. Ikhwani rahimakumullah. Jadi estafet jamuri di sini besok itu entah 1.500 2.000 perempuan putih semua. Ya perempuan putih semua. Saya ketiban enak. Kenapa? Gak ikut repot, siapkan tempat, siapkan snack, siapkan makanan, iya kan? Siapkan minuman, ganjarannya tak pek. Pas tanggal 12, ya Habib Novel akan jor-joran gitu, kasarnya kan jor-joran. Keluarkan duit, untuk apa? Ngasih makan 1.500 orang untuk peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Lah kamu traktir temanmu aja mikir kalkulator. Besok traktir suaminya, traktir istrinya, traktir anaknya, aja anaknya keluar biar paham. Nah, masuk ke warung paling enak di kota ini. Ngapain? Ulang tahun Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wah, ada yang nyerteluk, Kanjeng Nabi kok diulang tahun nih, bid'ah bib. Masya Allah. Aduh. Ini kok wajah-wajah bahagia kenapa ini? Besok itu ulang tahunnya Rasulullah SAW. Jadi kamu traktir, mewakili Nabi, traktir fuqara wal masakin, buat traktir agnia, yang kaya juga kamu traktir. Wong sugih pilih ono. Pak, Bapak sugih, iya, mau saya traktir Pak. Rumah makan terbaik yang Bapak pengen. Kenapa? Hari lahirnya Nabi, saya pengen bayarin Bapak. Izin mesti dai. Pasti malu dia. Pasti malu. Wujudkan itu, tunjukkan. Punyanya duit, punyanya ilmu, punyanya sholawat. Negara punyanya hari libur, kasih hari libur nasional. Bahkan diserukan tanggalan peringatan Maulid Nabi. Lah kamunya nggak nyambut, tambah ngorok neng omah. Alhamdulillah hari libur turu, masya Allah. Aduh, nggak cetok, nggak jelas ini. Banyak yang tersindir ya. Habib, kenapa Majelis Ar-Raudhah tidak buat peringatan Maulid Nabi tepat tanggal 12 Rabiul Awal di Majelis Ar-Raudhah? Kenapa? Jawaban yang jelas adalah karena setiap tanggal 12 Rabiul Awal di Pasar Kliwon itu sudah diselenggarakan peringatan Maulid Nabi di Masjid Jami' As-Segaf. Maka saya menyarankan semua orang yang memang sekitar Solo pengen peringatan Maulid Nabi bergabung ke Masjid Jami' As-Segaf. Begitu kami para habaib diajarkan, bukan saing-saingan tapi saling mendukung. Kecuali kalau jamnya beda. Kenapa enggak malam Habib? Malam di kampung-kampung sudah banyak yang buat peringatan Maulid Nabi. Ya, di tanggal itu. Habib buat enggak? Saya buat. Di mana? Di pengajian yang saya datangi. Kan keliling tuh ya. Terus di sini pas estafet jamuri, saya buat niatnya juga peringatan Maulid Nabi tapi nunut. Ya, dengan gerakan yang sudah ada, tinggal dukung. Kan enak. Lah ini dukung enggak, urun tidak, duit keluar tidak, share tidak, malah nge-share-nya itu jangan peringati Maulid Nabi, bid'ah, neraka, sesat. Aduh, ora laku.
Model begitu sudah enggak zamannya. Sekarang zamannya kita membangun pemikiran-pemikiran yang betul-betul membangun. Ngajak umat untuk saling mencintai, saling menyayangi, saling memberi satu dengan yang lain. Zamannya begitu, bukan zaman begitu-begitu. Itu udah lewat saudara-saudara. Boleh dilanjut? Habib Novel punya wajah ganteng. Iya. Loh, menurut saya dan menurut ibu saya, alhamdulillah. Betul kan ya? Menurut kamu tidak, nggak pernah aku fikiri. Karena itu sifatnya subjektif. Ketika aku bercermin, Nabi mengajari jangan pernah mandang dirimu jelek, pandanglah dirimu selalu ganteng. Betul betul. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana telah engkau jadikan parasku ganteng, badanku gagah. Betul betul. Siapa yang ngajarin ngomong gini? Nabi. Kamu jangan bilang Habib Novel narsis. Memang, ya. Sebagaimana engkau jadikan parasku ganteng, wajahku gagah, bagus ya Allah, maka jadikan akhlakku, hatiku juga bagus. Itu setiap kali bercermin suruh ngomong begitu. Lah kita punya wajah-wajah ganteng gini, peringati maulid Nabi dengan apa? Wajahmu jadikan peringatan, mesemo, dandan. Buat apa? Maulid Nabi. Yang seneng, yang bahagia. Nabiku lahir, Rasulku lahir. Lawang nabinya lahir, Rasulnya lahir, tambah di kamar dempis melungker mikir utang. Sudah utangmu gak usah dipikir. Saya aja utang banyak gak mikir. Kamu utang sedikit mikir. Boleh dilanjut? Sampai di mana tadi? Oh, begitu utang tuh kok nyantolnya kok luar biasa. Thuwaibah dimerdekakan. Itu pelajaran banyak. Maka kamu masa kalah sama Abu Lahab gitu loh. Masuk kalah be Abu Lahab. Abu Lahab yang kafir saja sekali berbuat baik, walaupun setelah itu dia masih kufur sama Allah Ta'ala, kebaikannya untuk Nabi dikenang. Lah kamu umatnya Nabi Muhammad SAW masa kalah be Abu Lahab, izin-izini, sungguh memalukan. Ibu-ibu siap besok masak enak untuk suaminya? Jawabannya kok sedikit ya. Ibu-ibu siap besok dandan secantik mungkin untuk suaminya? Gak ada jawaban. Masya Allah. Bu, siap dandan yang cantik untuk suaminya besok? Nah begitu loh. Suaminya nanya, dungaren dik kok ayu. Nah ini rodok kurang ajar nih Pak. Kurang ajar nih. Dungaren kok ayu, ini kurang ajar ini ya. Kalimatnya jangan begitu. Ya bohongin dikit atau banyak boleh. Jadi berbicara memuji pasangan hidup, laki kepada perempuan, perempuan pada laki pasangan hidup, dengan penuh kebohongan untuk memujinya, menyenangkan hatinya, itu termasuk kebohongan yang diizinkan bahkan berpahala. Nah itu tuh ya kan. Deloken Pak, itu tadi ngomong gitu. Si anak tadi ngomong, Pak deloken gitu loh. Makanya bapaknya nanti besok ngomong sama istrinya, ya Dek, Masya Allah, sepanjang hidup itu susah ku cari wanita secantik dirimu. Maksudnya sing luwih ayu akeh ngono ya. Sepanjang hidup ini susah cari wanita secantik dirimu. Tapi hari ini kecantikanmu menjadikannya lebih susah lagi. Masya Allah, wahyu awakmu, wahyu. Dah, lanjutannya jangan. Nanti dia ngomong, iya ulang tahun Kanjeng Nabi. Kan begitu asik. Ulang tahunnya Nabi Muhammad SAW. Anaknya didandani. Jadikan, ayo berangkat nak ke musola, ke masjid. Berangkat ke majelis ilmu, berangkat majelis maulid, dandan. Yang bagus, yang ganteng. Kenapa? Ini lahirnya nabimu. Biar Indonesia paham, ada Nabi di Indonesia. Paham? Rasulullah ada di Indonesia. Di tempat lain mungkin nabinya enggak kroso. Banyak loh di luar negeri azan enggak kroso. Kenapa? Karena masjid-masjid tidak boleh mengeluarkan mikrofon. Enggak boleh speaker, enggak boleh. Nah, alhamdulillah di Indonesia kan sakarepmu. Betul ya? Sakarepmu. Alhamdulillah di Amerika, ini saya ada tamu dari Amerika ini. Ini teman saya Pak Teguh ya.
Pak Teguh sama istrinya sama ibu mertuanya di atas sama istrinya. Ini Pak Teguh ini jamaah YouTube dari Amerika. Ya, tinggal di Amerika sudah 10 tahun ya. 11 tahun tinggal di Amerika, di Atlanta. Ngasih tahu sama saya, di Amerika sekarang Beb ada satu wilayah Detroit. Detroit itu sudah wilayah muslim. Masjid-masjidnya di sana sekarang azannya speakernya keluar. Jadi azannya berkumandang menggema di Detroit. Amerika. Mosok awakmu tambah arep mbok walik. Tolong ya, ini speakernya dikecilkan jangan ada suaranya. Ora cetha kuwi. Di Amerika aja keluar berkumandang azan. Nah, di Indonesia alhamdulillah peringatan Maulid Nabi ini gampang. Tinggal buat peringatan. Betul. Jangan sampai peringatan ini dimatikan oleh siapapun yang ingin mematikan. Hidupkan, tunjukkan kamu punya Nabi, tunjukkan kamu punya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar Indonesia ini jadi contoh muslim. Ternyata Maulid di Indonesia luar biasa. Jangan kalah sama Pakistan, sama India, iya, sama Mesir. Jangan kalah sama Afrika. Jangan kalah. Tunjukkan yang ahli qasidah, ahli nyanyi, penyanyi, sesok nyanyi sing apik. Tola al badru alaina. Masya Allah, muslim yang penyanyi kalau kemudian upload di YouTube-nya masing-masing, yang suaranya enak-enak, nyanyi tola al badru alaina, kudungan sing rabat, tobat hari itu saja. Sesok edan neh sakarepmu. Urusan masing-masing, betul kan ya? Tapi hari itu ditanya, kenapa anda hari ini berjilbab? Nabiku lahir. Kenapa nyanyi tola al badru alaina? Nabiku lahir. Biar dunia ngerti Indonesia adalah muslim yang cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas saudara-saudara? Apa? Ada nyeletuk ya, jilbaban copot meneh. Dandan yang bagus, tunjukkan Islamnya, cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dari Thuwaibah saja kalau dipreteli itu enggak entek-entek itu pelajarannya, enggak ada habisnya. Itu Thuwaibah. Kemudian yang kedua, siapa lagi yang kedua? Ummu Aiman. Ummu Aiman ini punya anak. Karena hadir di hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, maka Ummu Aiman dikasih anak yang akhirnya jadi anak angkatnya Nabi Muhammad SAW. Dikasih anak yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Dikasih anak yang masih muda udah mimpin pasukan perang, yaitu Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, sahabat yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, Fatimah binti Abdullah. Siapa itu? Ibundanya sahabatnya bernama Uthman bin Abil As. Ini Uthman bin Abil As, ini sahabat yang luar biasa. Baca manakibnya masing-masing nanti. Ini kalau diterangkan di sini waktunya habis, gak selesai-selesai lahirnya Nabi. Ya, karena 15 menit lagi udah jam 9. Artinya jam 10. Artinya saya bicara itu sudah 1 jam. Ya, sudah satu jam. Jam 10 lewat dikit, perut ini sudah tidak bisa dikendalikan. Ya, wajib diberi makan. Jam 10 lewat dikit. Nah, kita akan belajar dari 3 wanita tadi selain Thuwaibah. Ummu Aiman, kemudian Fatimah binti Abdullah, kemudian Syafa'. Ya, 3 wanita ini dikasih hadiah sama Allah apa? Masya Allah. Dikasih anak yang soleh dan luar biasa. Dikasih anak yang soleh dan luar biasa. Kenapa? Karena ikut di situ, senang lihat Nabi lahir dan melihat lahirnya Nabi Muhammad SAW di tempat yang barokah. Di sini ada pelajaran, kalau kamu datang di tempat yang barokah, ketemu manusia yang barokah, berkahnya itu akan mengalir. Berkahnya akan mengalir, bukan cuman ke dirimu, sampai nanti ke anakmu, sampai ke anakmu. Makanya kalau kita ini pengen anak kita dapat berkah, kalau pengen cucu kita dapat barokah, pengen anak kita jadi anak yang soleh dan solihah, kita hadirlah di tempat-tempat yang barokah. Hadir di tempat misalnya pengajian, hadir di tempat di situ ada sholawatan, hadir di tempat di situ ada qiraatul Quran, hadir di tempatnya orang-orang soleh, ziarah kepada orang yang hidup maupun sudah meninggal dunia dari kaum solehin. Di situ ada barokah.
dan datangi tempat-tempat yang mulia, yang di situ ada keberkahan besar. Mekah, Madinah, tempat lahirnya Nabi, ya tempat lahirnya Nabi. Beb, emang kita disyariatkan datangin tempat lahirnya Nabi? Wah, nih. Kalau bab disyariatkan tuh berarti apa namanya? Jadi ibadah ya. Betul? Oke, saya jawab. Masih ingat peristiwa Isra dan Mi'raj? Ingat? Nabi disuruh kemana? Bethlehem. Apa kata Jibril? Sholihuna, sholatlah di sini. Suruh sholat di Bethlehem. Kenapa disuruh sholat di Bethlehem? Jibril mengatakan alaihissalam, ini tempat lahirnya Isa. Nabi disuruh mendatangi tempat lahirnya Nabi Isa, bahkan disuruh sholat di situ. Kenapa nggak langsung ke Masjidil Aqsa? Kenapa nggak langsung ke Masjidil Aqsa? Jangan lupakan tempat-tempat yang barokah. Datangi di situ. Datang di situ. Makanya kalau kamu pergi ke Tebu Ireng misalnya, itu kan tempatnya wali, tempatnya Mbah Hasyim Asy'ari. Datangnya ke sana aja udah barokah. Datangnya udah barokah. Saya kemarin sebetulnya ditawari untuk masuk ke kamarnya Mbah Hasyim Asy'ari. Cuman karena waktunya yang belum bisa. Waktunya buat saya yang belum bisa. Apalagi rampung pengajian dikeroyok sama santri-santri Tebu Ireng yang haus barokah. Haus barokah, Masya Allah. Santri-santri yang luar biasa, cinta sama para habaib. Ini bukti kalau guru-gurunya didiknya betul, didiknya luar biasa. Saya itu mau dipegang, dikawal sama ustadz-ustadznya Tebu Ireng. Kalau nggak dikawal ustadz-ustadznya Tebu Ireng, saya udah jadi areng, saudara-saudara. Maksudnya jadi areng itu sudah mungkin dicium sana, dicium sini, bukan lagi merah, karena yang mencium adalah laki-laki. Ireng, saudara-saudara. Sampai dipegang kaki saya, ditarik, pegang kakinya, dipegang ininya, Masya Allah. Padahal aku lanang, sing nyekel yo lanang. Laki ketemu laki. Gara-gara apa? Cinta pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu tempat yang ada barokahnya. Datangi tempat yang seperti itu. Ya, ada tempatnya Mbah Hasyim berjuang di situ. Datangi di situ. Ini tempat ada barokahnya. Masjid Jami Asgaf, Pasar Kliwon Solo. Di mihrabnya itu meninggal ayahnya Habib Syekh dalam keadaan sujud, jadi imam dan sujud yang terakhir hari Jumat, imam sholat Jumat. Ada keberkahan yang luar biasa. Di Masjid Riyadh, di situ ada Habib Anis, ada Habib Alwi. Di situ banyak orang soleh berkunjung dari seluruh dunia. Ulama pernah ibadah di situ, pernah ceramah di situ, pernah istirahat di situ, pernah cari ilmu di situ. Masuk ke sana, gak usah ngapa-ngapain, masuk toh udah dapat barokah. Tapi jangan rusak tempat yang barokah dengan rokokmu, saudara-saudara. Hilang berkahmu. Berkahnya tempat itu nggak hilang, berkahmu hilang. Ya, berkahmu hilang. Jangan sampai berkahmu hilang. Kalau mau ngerokok, keluar dulu, menyingkir dulu, ya menyingkir dulu. Jangan merusak dirimu di tempat-tempat yang penuh barokah. Jelas, saudara-saudara? Dikasih masing-masing anak-anak yang soleh, anak-anak yang luar biasa. Saya mau nanya sama bapak ibu, saya kan udah jadi bapak, ibu udah jadi ibu. Mungkin yang belum ini nggak paham. Nanya sama bapak ibu, ada enggak karunia yang lebih besar dari anak soleh? Dikasih uang 1 triliun sama anak soleh 1, pilih mana? Jangankan 1 triliun. Ini saya dikasih dunia dan segala isinya. Beb, pilih mana? Melarat, ya melarat, tapi anakmu soleh. Sugih, anakmu gak soleh. Saya milih sugih, anakku soleh. Gitu ya, pilih sugih, anakku soleh. Ngeyel boy, anakku soleh, tapi sugih. Dunianya PN. Saya butuh anak yang soleh, anak soleh. Anak soleh itu gak bisa diukur dengan dunia dan segala isinya. Dan 3 wanita ini dikasih sama Allah Ta'ala anak yang soleh. Siapa? Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu adalah anaknya Syafa. Siapa Syafa? Bidan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bidan yang menerima Nabi lahir, yang ngurusin Nabi lahir, namanya Syafa. Itu ibunya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Apa kata Nabi tentang Sayyidina Abdurrahman bin Auf? Termasuk salah satu pria dari 10 pria yang masuk surga
orangnya masih hidup, udah disebutkan masuk surga. Asyrah mubasyirina bil jannah. 10 orang yang dijamin masuk surga, salah satunya Abdurrahman bin Auf. Siapa sih Abdurrahman bin Auf? Sahabat terkaya, termasuk konglomeratnya sahabat. Siapa Abdurrahman bin Auf? Beliau kalau ke pasar, sahabat-sahabat yang lain titip, tolong berikan, tolong belikan. Kenapa? Karena kalau yang beli Abdurrahman bin Auf, dijual lagi pasti untung. Tangannya barokah. Makanya kamu kalau mau beli barang, minta tolong sama temanmu, kalau beli jual lagi untung. Kamu cek dulu. Biasanya dia kalau jual lagi untung atau rugi. Kalau dia jual lagi rugi, jangan kamu suruh untuk membelikan barang saudara-saudara. Nanti kalau kamu jual, rugi juga. Tangannya kurang oke untuk jual beli. Cari orang yang tangannya jual belinya bagus ya. Tolong ya, kamu belikan pakai aplikasi kamu, saya bayar. Kamu yang pencet-pencet. Masya Allah, berkah itu bisa nular. Berkah itu bisa nular. Jelas sampai di sini? Wah, ini kebanyakan informasi nih, too much. Ya banyak. Tapi ada satu informasi penting yang mau saya sampaikan malam hari ini. Dah. Ini hadisnya banyak, ya, riwayat Imam Ahmad ada, kemudian banyak ya, banyak hadis dalam riwayat-riwayat yang sahih. Saya mau ambilkan satu saja dalam bahasa yang udah saya ringkas. Nanti Anda yang gak puas sama ringkasan saya, belajarlah hadis-hadis tentang saat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan itu ijma ulama, gak ada yang sanksi, gak ada yang meragukan. Semua sepakat. Ketika Nabi Muhammad SAW itu lahir, ini yang mau saya bahas ya, satu ini saja. Begitu Nabi lahir, seperti yang baca di Maulid Simtuduro dan maulid-maulid yang lain tuh ya, dikatakan Nabi lahir dalam keadaan sujud, kemudian dengan pandangan yang melihat ke arah langit, sudah tali pusarnya sudah bersih, sudah diputus dan sudah berkhitan. Kemudian juga ada yang mengatakan bahkan sudah bercelak. Sambil ada yang mengatakan pula tangannya itu seperti orang yang at-tahiyat. Ya, ahad loh, nunjuk begitu. Nabi Muhammad SAW lahir. Yang menarik, dari tubuh Nabi Muhammad SAW ketika lahir itu keluar angel, bayang nona ya. Jadi ibunya Nabi itu sekitarnya satu rumah nur semua cahaya. Bayangkan dulu. Ini raudhah ini dengan lampu yang baru segini aja kan udah terang ya, terang. Kalau ini saya kasih lampu sorot 30.000 watt, kira-kira bagaimana? Kepadangan kan? Terlampau terang ya? Bisa lihat nggak kita? Nggak bisa lihat. Kita nggak bisa lihat. Nah hari itu yang muncul itu bukan lampu 30.000 watt. Ini anehnya nih. Yang muncul adalah cahaya yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak hari penciptaan jagat raya. Qala ya Jabiru innallaha khalaqa qabla al-asya'i nura nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Allahumma shalli alaihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasul bersabda, wahai Jabir, ketahuilah sesungguhnya sebelum Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu, Allah ciptakan dulu cahaya nabimu dari cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari cahaya Nabi ini diciptakan segala sesuatu. Kemudian cahaya Nabi ini Allah titipkan ke dalam tubuh Nabi Adam alaihi salam, disembunyikan dalam tubuh Nabi Adam. Terus disembunyikan cahaya aslinya, sumber nih, disembunyikan dari tubuh Nabi yang satu ke tubuh Nabi yang lain, sampai kepada ayahnya Nabi yang luar biasa. Makanya kebangetan dan keterlaluan kalau ada orang bilang ayah Nabi kafir, naudzubillah min dzalik. Masuk ke dalam tubuh ayahnya Nabi Muhammad SAW, kemudian cahaya itu dimasukkan ke dalam rahimnya ibunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan kita ini nggak ada nurnya, nggak ada nur di ayah kita, nggak ada nur di kakak kita, nggak ada.
Ruh kita baru ditiupkan umur 120 hari 4 bulan, ditiupkan ruh kita betul dari cahaya nur. Ruh ada di sana, di alam sana. Kalau Nabi, nurnya sudah dititipkan dulu dari perut ke perut itu. Dari tulang punggung ke tulang punggung, nur. Makanya ketika Nabi Adam itu, sebagian mufasir mengatakan malaikat sujud karena melihat cahaya Nabi SAW yang ada di dahi Nabi Adam alaihissalam. Ya, ada di situ. Nah, cahaya ini sama Allah Ta'ala kemudian dikeluarkan hari itu, tanggal 12 Rabiul Awal, yang ditutup. Bayangkan ya, ditutup, di cover, terus dibuka. Blang, nur. Blang, nur. Bayang nosik. Blang, nur. Cahaya. Kira-kira ruangannya padang enggak? Padang. Padang biasa atau terang benderang? Pol. Terang pol. Anehnya, mata semua yang ada di situ gak ada yang sakit. Gak ada yang sakit. Shallu ala Nabi. Allahumma shalli alaihi. Gak ada yang sakit. Mata yang di situ gak ada yang sakit. Berubah jadi sembuh. Nur Nabi Muhammad SAW, cahaya Nabi Muhammad SAW tidak menimbulkan penyakit, justru menyembuhkan yang sakit. Cahaya matahari kalau kita lihat sakit mata kita. Lama-lama bisa buta itu. Lama-lama bisa buta kalau dideleng terus gitu ya. Tapi kalau cahaya bisa dilihat, bukan mata ini buta, justru yang buta bisa jadi melihat. Bahkan yang tadinya sakit mata terus bisa jadi matanya nggak sakit lagi. Karena apa? Karena ini. Bahkan kalau melihat nur Nabi Muhammad SAW dijamin masuk surga. Yang bisa melihat itu sebagai nur, sebagai cahaya. Artinya iman pada Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Dalam berbagai hadis disebutkan, dari tubuh Nabi ini muncul cahaya menerangi seisi rumah, sampai kami yang di ruangan itu, di dalam rumah itu, bisa melihat kerajaan istana-istana yang ada di Suriah. Suriah, coba cek Google. Saya belum pernah ngecek, boleh saya cek. Jarak dari Suriah Mekah berapa kilo kira-kira? Berapa kilo dari Suriah ke Mekah? Ada yang udah dapat? Iya, 2007,3 km. 2000 kilo. Mekah Suriah 2000 kilo. 2000 kilo itu berarti Jakarta mana? Jakarta Solo kurang lebih 500. Iya. Hah? 2 kali Pulau Jawa, ya, kurang lebih. Saya nggak pernah ngukur Pulau Jawa. Ya, kurang lebih 1,5 atau 2 kali gitu ya. Mikir. Saya nggak pernah nyuruh Anda mikir kecuali hari ini. Biasanya ojo mikir, kali ini mikir sih. Maaf. Kamu di Jakarta, di kamarmu di Jakarta, muncul cahaya di kamarmu, terus kamu bisa lihat Bali di depan mata. Dari Jakarta, kamu bisa lihat hotel-hotel Bali di depan mata. Artinya Bali betul-betul ada di depan mata. Kamu di Jakarta, di kamarmu, kamar kamu tutup, kamarmu bertembok. Bagaimana penjelasan? Shallu ala Nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir, itu yang terjadi. Ibunya Nabi dan 4 wanita tersebut terhenyak kaget. Kenapa? Istana-istana yang ada di Suriah kelihatan di depan mata, persis di depan mata. Bahkan itu Fatimah binti Abdullah, ibunya Utsman bin Abil As mengatakan, saya melihat bintang di langit itu turun mendekat, kelihatan dekat. Jadi bintangnya nggak turun, tapi tampak di depan mata. Sampai-sampai saya khawatir bintang itu jatuh ke pangkuan saya. Allahumma sholli alaihi. Ada enggak cahaya yang bisa tembus tembok? Ada enggak? Enggak ada. Cahaya tembus tembok, enggak ada. Matahari tembus tembok, enggak ada. Cahaya itu kalau kuat merusak, kalau kuat
merusak. Matahari kalau kekuatan membakar, betul atau betul? Membakar. Ini kuat, temboknya gak jebol, tapi transparan. Gak jebol tapi transparan. Terus yang jauh, bintang yang jauh, bintang itu kan ukuran jarak yang terjauh. Bintang yang jauh tampak di depan mata. Istana Surya tampak di depan mata. Gimana cara menjelaskan ini? Alhamdulillah ada film Star Trek dan Star Wars. Film-film model begitu ya. Anda mungkin ingat yang namanya Stargate. Stargate, tahu Stargate? Melangkah pindah alam. Melangkah pindah alam. Lubang cahaya, kalau kita ngelewati pindah ke tempat yang lain. Dari sini ada lubang cahaya, sebelahnya kelihatan. Kita bisa lihat situ. Situ juga bisa lihat sini. Padahal jaraknya puluhan ribu kilometer. Itu teori. Itu teori. Ternyata Nabi Muhammad SAW sudah jadi cahaya tersebut dan sudah dipraktekkan dan sudah terbukti dan sudah ada saksinya dan ada tanggalnya, ada jamnya. Terjadi itu, Nabi menjadi gerbang mendekatkan dunia yang jauh menjadi dekat. Shallu ala Nabi. Allahumma shalli alaihi. Asik. Melangkah sekali sebetulnya wanita-wanita yang ada di situ kalau mau itu sekali melangkah pindah Suriah. Tapi kenapa enggak mau? Lawang ada Nabi kok ngapain pindah? Nabi di sini, ini indah. Gak ada yang lebih indah. Mungkin kalau itu kamu sama saya, ono apa yuk ngangkas ya. Pindah. Luar biasa. Cahaya ini bisa menjadikan SAW yang jauh menjadi dekat. Jauh jadi dekat. Makanya enggak gumun saya kalau ada wali, ya. Kok sekali langkah bisa sampai Mekah, sekali langkah bisa sampai Madinah, sekali langkah bisa sampai mana-mana. Beliau-beliau itu mungkin sudah dapat rahasia nur Nabi Muhammad SAW. Numpak nur, numpak cahaya, naik cahaya. Makanya ketika Nabi naik buruk gak ada masalah. Nabi naik buruk. Buruk itu kecepatannya sekali melangkah sejauh pandangan mata. Gak ada masalah naik buruk. Kenapa? Cahaya naik cahaya dan kecepatan Nabi lebih cepat dari buruk. Justru Nabi itu terhambat sama buruk. Jadi aku lebih cepat. Sebetulnya saya lebih cepat, tapi demi menghargai sistem. Ya sistem. Allah tuh membangun sistem. Mau pergi harus naik kendaraan. Dan Kanjeng Nabi nggak pamer-pamer. Aku gak butuh kendaraan. Tling, ngilang. Nggak ada seperti itu. Makanya para wali yang sakti-sakti itu tidak akan menampakkan kesaktiannya. Kadang tuh ya naik mobil ya nggak tekan-tekan, ya nggak tekan. Padahal beliau sekali melangkah bisa sampai, tapi ikut sistem. Macet ya direwangi macet. Ikut aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada pelajaran untuk menutup malam hari ini. Ya ini buat saya menarik, buat jenengan nggak menarik, aku nggak ngurus. Kenapa? Aku cukup menikmati diriku sendiri. Kalau kamu tidak bisa menikmati aku, itu urusanmu. Paham maksud saya? Jadi kalau sekarang Anda belum bisa paham dan menikmati, tidak apa-apa. Nanti mungkin bisa. Lusa mungkin bisa. Bulan depan mungkin bisa menikmati. Sekarang mungkin belum bisa. Karena kan hati orang macam-macam ya. Mungkin hari ini pas lagi capek, lagi gak enak badan, ya. Atau mungkin lagi gak fokus. Tapi suatu saat lagi duduk-duduk, oh ini yang dimaksud Habib Novel ini. Mungkin pahamnya lebih dari saya. Makanya sabda Nabi Muhammad SAW, balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat. Siapa tahu orang ketiga itu lebih paham daripada orang kedua. Saya orang pertama ngasih tahu orang kedua ngasih tahu orang ketiga. Kadangkala itu yang kedua nggak paham, yang ketiga justru yang paham. Artinya kalau saat ini Anda belum paham, nggak jadi masalah. Dengarkan saja, nikmati. Bayangkan ruangan itu jadi bercahaya, terus yang jauh jadi dekat, semuanya kelihatan. Sekarang saya mau nanya,
Nah kalau cahaya Nabi SAW bisa menjadikan yang padat itu menjadi transparan, jarak yang jauh jadi dekat. Kira-kira apa yang dilakukan cahaya Nabi terhadap rahim dan tubuh ibunya Nabi Muhammad SAW? Makanya jangan mikir aneh-aneh tentang ibunya Rasulullah. Beliau orang-orang yang beriman dan orang-orang yang luar biasa. Sampai di sini jelas? Nah sekarang Beb, gimana caranya saya bisa memetik hikmah dari yang bab terakhir ini? Prakteknya begini. Jadi cahaya Nabi itu bisa SAW mendekatkan yang jauh, betul? Terus tembok jadi transparan, bahkan nggak ada temboknya ya, nggak ada temboknya, bukan lagi transparan. Kadang transparan kaca, kejeduk gitu ya. Ini nggak ada batasan, temboknya itu hilang tapi ada tapi hilang. Pelajaran di sini, kalau kamu dapat cahaya Nabi Muhammad SAW, maka jarak yang jauh dalam kehidupanmu akan jadi dekat. Rabi gak tekan-tekan, jauh pengen nikah kok gak bisa. Kamu dapat cahaya Nabi, jadi klik, besok nikah, siap. Yang belum siap berarti belum dapat cahaya banyak. Yang dapat cahaya banyak ngomong, gak nunggu besok Beb, kapan? Kalau sekarang ada, saya siap nikah. Ngeri, itu strategi saudara-saudara. Ini curhatnya pengen nikah terus soalnya. Lanjut, jauh jadi dekat. Kemudian tembok yang menghalangi. Kalau kamu punya cahaya Nabi SAW, maka semua yang menghalangi tidak akan hancur. Kerennya di situ, yang menghalangi tidak akan hancur, tapi tidak akan pernah jadi penghalang bagimu. Artinya apa? Cahaya Nabi tidak destruktif, tidak merusak. Musuh tidak akan jadi musuh, tidak akan mengganggu, tidak akan menghalangi. Kamu mampu melangkahi musuh tanpa musuh terluka olehmu. Keren saudara-saudara. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Terus caranya biar punya cahaya Nabi gimana? Gampang. Banyak caranya, tapi ada cara yang gampang. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Sesungguhnya Allah bersolawat pada Nabi, sesungguhnya malaikat bersolawat kepada Nabi. Baru Allah manggil, ya ayyuhalladzina amanu, hei yang beriman, kamu beriman enggak? Beriman. Kita beriman enggak? Beriman. Saya beriman enggak? Beriman. Berarti dipanggil atau enggak dipanggil? Dipanggil. Kalau dipanggil sama Allah, jawabnya apa? Labbaik wa sa'dik. Siap ya Allah. Ada apa ya Allah? Sallu alaihi wa sallimu taslima. Kalian salawat dan salam yang banyak sama Nabi Muhammad SAW, langsung mestinya siap. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Betul? Ya, pertanyaan saya, nyatanya kita bersolawat dengan semangat dan banyak atau melempem? Ding 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 ding. Yang manggil langsung, maaf. Ini perintah langsung Allah loh, nggak diwakilkan malaikat. Allah nggak ngutus malaikat, terus malaikatnya bilang sama Nabi, Nabi sampaikan ke umatmu, suruh sholawat sama kamu. Enggak loh, enggak. Artinya perintah ini langsung Allah yang turun tangan. Allah yang turun tangan. Allah turun tangan langsung merintah. Makanya perintah di sini perintah wajib kata para ulama. Wajib, karena Allah langsung yang merintah. Wajib. Cuman kewajibannya kapan? Itu beda pendapat ulama. Kalau Imam Syafi'i dalam sholat, dalam atahiyat akhir, ada mengatakan kewajibannya seumur hidup sekali. Berarti di luar kewajiban, sholawat itu sangat dianjurkan. Saya akan bahas bab penting ini. Dengarkan baik-baik, karena ini juga menjawab pertanyaan orang-orang yang bertanya, karena adanya share di WhatsApp ya, yang mengatakan sholawat untuk hajat, sholawat untuk mobil, sholawat untuk motor, ya itu adalah bid'ah, itu adalah dunia.
bahkan mengutip hadis innamal a'malu binniyat faman kanat hijratu ilallah wa rasulih, siapa hijrah untuk Allah dan Rasulnya, hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Siapa hijrah untuk mengambil kenikmatan duniawi, maka hijrahnya untuk kenikmatan duniawi, enggak dapat Allah dan Rasulnya. Berarti kalau ada orang sholawatan niatnya untuk punya mobil, niatnya untuk punya rumah, berarti ini niatnya dunia, berarti dia enggak karena Allah Ta'ala. Ini WhatsApp yang enggak beres ini ya. Nah, enggak usah bingung, saya akan jawab malam hari juga, singkat tuntas, insya Allah. Perlu enggak? Wani piro. Sampai kamu enggak share ini, awas kamu. Ya. Biar orang paham, karena banyak yang bingung ya. Bukan untuk muslim siapapun, tapi membuat orang yang bingung jadi enggak bingung, yang enggak paham jadi paham. Biar orang enggak dalam bimbang, enggak dalam bimbang. Sholawat itu yang merintah langsung Allah. Maka ketika kita bersolawat, kita melaksanakan perintah Allah. Konsekuensinya siapa melaksanakan perintah Allah, berarti dia bertakwa kepada Allah. Barang siapa bertakwa kepada Allah, janji Allah, yaj'allahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan dia solusi dan Allah akan beri dia rezeki dari arah yang gak pernah dia kira, arah yang gak pernah dia sangka. Maka kalau dibalik, saya lagi ada masalah, saya lagi butuh rezeki, saya butuh hajat, caranya adalah dengan bertakwa. Salah satu cara takwa adalah dengan bersolawat. Makanya saya butuh hajat, saya kabul, saya baca solawat, berarti saya lagi bertakwa. Maka Allah Ta'ala akan mewujudkan hajat saya karena takwa saya. Kalau hajat itu duniawi, maka itu jadi akhirat karena kita kejarnya dengan takwa. Itu yang betul, saudara-saudara. Allahumma sholli alaihi. Simple. Ada jawaban yang lebih panjang. Jelas atau enggak jelas nih? Nah, terus kamu mau cari, ya semua ya cari dunia. Kamu ke pasar tuh ya cari dunia. Betul lah, betul. Kamu cari duit ya cari dunia. Tapi duitmu itu jadi akhirat karena kamu nyarinya dengan takwa. Kita pengen mobil, kita punya uang. Aku tidak akan andalkan uang. Kenapa? Aku pengen dengan takwa. Makanya mobil aku sholawatin. Biar apa? Aku andalkan takwaku pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi nggak punya uang. Apalagi nggak punya uang. Sabar dulu. Sebetulnya itu episode akhir ini. Kok mencolot ya? Balik dulu. Allah merintahkan sholawat sama salam, dua, sholawat sama salam. Maka sahabat mendatangi Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, kalau salam kita udah tahu, ngerti salam. Kalau sholawat gimana ya Rasulullah? Salam kan assalamualaikum, assalamualaikum udah ngerti. Kepada Rasul kan assalamualaikum ya Rasulullah udah tahu. Nah kalau sholawat gimana? Jawabannya Nabi menarik. Karena Nabi nggak pernah ngajari sholawat. Nabi nggak pernah ngajari sholawat. Jadi kalau ada orang bilang ini sholawatnya Nabi, sebetulnya nggak pas. Sebetulnya nggak pas. Karena yang ada Nabi nyuruh kita untuk minta Allah sholawat. Minta Allah sholawat. Qulu, ucapkan Allahumma ya Allah sholli, tolong engkau sholawat sama Nabi. Ya Allah tolong engkau sholawat sama Nabi. Berarti Nabi bersolawat atau Nabi ngajari kita nyuruh Allah sholawat? Nabi ngajari kita nyuruh Allah sholawat. Pertanyaannya, yang nyuruh sholawat siapa? Allah. Yang disuruh siapa? Yang beriman, betul? Kita disuruh. Lah kita disuruh, kenapa kita kok nyuruh Allah? Yang beriman, sholawat sama Nabi loh ya. Saya udah sholawat sama Nabi dan terus sholawat sama Nabi. Malaikat saya sholawat sama Nabi. Kamu sholawat sama Nabi. Ya Allah, tolong kamu yang sholawat aja ya Allah. Ya Allah tolong kamu yang sholawat ya Allah. Ya Allah tolong kamu yang sholawat. Lah kapan kamu sholawatnya? Yang ada tuh kita cuma minta Allahumma sholli, Allahumma sholli. Ya Allah tolong kamu sholawat sama Nabi. Ya Allah tolong kamu sholawat sama Nabi. Kita nggak pernah bisa bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang dimau Allah. Makanya Rasul kembalikan, kalian minta saja Allah yang sholawat, biar Allah yang sholawat. Karena itu ulama mengatakan tidak ada sholawat yang ditolak. Bagaimana bisa ditolak? Yang sholawat Allah, masa Allah menolak Allah? Paham enggak? Gak paham gak apa-apa.
Belum waktunya paham sekarang. Makanya sholawat itu amalan yang tidak tertolak karena al-amil huwallah, yang beramal adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita cuman mengajukan proposal minta tolong, ya Allah, tolong kamu sholawat. Allah jawab, saya sholawat terus. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Aku sholawat terus. Ya Allah, tolong kamu sholawat. Aku sholawat terus. Udah dijawab sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya sholawat kita pasti sampai karena Allah yang bersolawat. Jelas? Dah. Nah kalau solawat itu solawat kita ternyata Allah yang bersolawat, ada enggak pahalanya? Ngukurnya ada enggak? Makanya untuk pahala solawat itu ya pendapat yang paling muktamad, hadis yang paling sahih. Untuk solawat pahalanya Allah yang ngatur. Siapa solawat kepadamu 1 kali, aku solawat kepadanya 10 kali. Aku bersolawat kepadanya 10 kali. Nah siapa yang bisa membalas Allah? Enggak ada. Yang bisa hanya Allah sendiri. Dan Allah enggak balas dengan surga, enggak. Yang diutamakan sama Allah, aku salawat sama dia, artinya lebih dari jannah, lebih dari surga. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Garis bawahnya terakhir di sini. Berarti ketika kita solawat, kita disolawati Allah, betul? Nah kalau Allah yang nyolawati, Allah katanya ngasih berkah, ngasih rahmat, ngasih ampunan, betul? Tapi berkah ampunan ini enggak kita minta. Bukan kita minta berkah, kita minta ampunan, enggak. Tapi Allah yang langsung ngasih. Kamu salawat sama nabiku, aku kasih. Jadi kita nggak minta berkah, nggak minta apa-apa, kita minta Allah bersolawat, Allah ngasih kita berkah, ampunan, ngasih rahmat, betul? Berarti ketika kita solawat, yang muncul adalah nama Allah dan Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad, betul? Allah Muhammad, Allah Muhammad. Nanti yang muncul kan seperti itu. Allahumma Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Jadi yang muncul cuma Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang lidahnya ini digunakan untuk menyebut Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad, yang keluar seperti itu, disitulah nur Nabi Muhammad SAW akan masuk ke dalam dirinya. Nah begitu nur itu masuk dalam dirinya, ya sudah. Yang jauh jadi dekat, yang menghalangi tidak akan tersingkirkan, tapi tidak akan jadi penghalang. Keren. Tiba-tiba dia bisa pergi kemana-mana sehingga membuat penghalangnya kaget. Loh, kok iso ya? Loh, kok iso? Loh, kok iso? Bingung. Teman sekantornya juga kaget. Loh, kok bisa beli mobil ya? Padahal enggak punya duit ya. Penghalangnya duit, duit. Temennya kaget, dia naik kendaraan namanya solawat, mobilnya disolawatin. Ngomong lagi, oh itu kan namanya minta dunia. Nah, minta dunia itu ya sama Allah, takwa dengan solawat. Penjabaran yang kedua, diperintahkan oleh Nabi SAW, kalau mau doa awali dengan solawat, akhiri dengan solawat. Siapa yang berdoa tidak diawali dan diakhiri solawat, doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu pengen, berarti kamu pengen itu minta itu namanya doa. Saya pengen handphone, handphone. Sekarang ini saya lagi mengidam-idamkan handphone Huawei Mate 30 Pro. Belum masuk Indonesia. Huawei Mate 30 Pro. Saya pengen Huawei Mate 30 Pro. Saya lagi punya hutang tanah kurang 4 miliar rupiah, 4 miliar rupiah. Itu semua ingin saya, pengen saya pengen A sampai Z, saya punya di hati pengen. Saya minta sama Allah Ta'ala. Sebelum saya minta, maka saya kedepankan solawat dulu. Baca solawat munjiah, baca solawat nariyah, baca tibil kulub. Tujuannya apa? Ya Allah, ini loh solawat, aku punya minta ini ya Allah, wujudkan permintaanku. Itu rangkaian doa yang luar biasa. Lah kok ada orang bilang solawat kok dipakai untuk dunia, namanya gagal paham. Jelas saudara-saudara? Alhamdulillah, mudah-mudahan Anda semua termasuk orang yang tidak gagal paham dan bisa membuat orang lain jadi paham. Makanya teman-temanku dimanapun Anda berada, jangan ragu, jangan bimbang, solawatin apapun yang pengen kamu solawatin. Artinya kita tawassul untuk terkabulnya hajat dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah 10, 20 menit, 23 menit.
berarti sudah 1,5 jam saya berbicara. Dan ini lebih dari yang harus saya lakukan di malam hari ini. Karena sejatinya malam ini saya tidak mau ngomong banyak-banyak, karena besok saya harus insya Allah ceramah di Brebes, bukan Brebes ya, Jatibarang, insya Allah di Jatibarang jam 7:30 pagi itu saya ceramah. Berarti nanti jam 1 saya udah harus bergerak insya Allah ke Jatibarang. Dan besok siang insya Allah jam 2 saya ceramah di sini di Majelis Ar-Raudhah. Dan malamnya insya Allah jam 9 saya ceramah di Yogyakarta. Dan lusanya insya Allah jam 9 pagi sampai sore saya harus ceramah di Rindu Rasul di Jakarta. Kemudian malamnya saya harus sampai di Bandung dan seterusnya dan seterusnya. Enak, naik sholawat sampai kemana-mana. Allahumma sholli alaihi. Saya tunjukkan keramatnya sholawat, mau? Nah, berkat sholawat nih Pak Teguh sampai sini, Atlanta sampai Raudhah. Ini berkat sholawat, setrumnya sholawat sampai ke Raudhah. Karena setrumnya sholawat. Loh, kalau ilmu semua orang punya ilmu, ya. Kalau kepandian semua orang punya kepandian. Tapi yang menggerakkan hati manusia hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa ulama-ulama itu mengawali kajiannya sholawat? Kan diawali sholawat, ditutup dengan doa yang juga bersolawat. Biar apa? Biar kajiannya dibungkus sama sholawat. Kajiannya dibungkus sama sholawat. Sehingga insya Allah jadi barokah. Barokah. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya mau pengumuman. Pengumuman dari saya. Majelis ini kan membahas kitab Arba'in An-Nawawiyah setiap Jumat malam Sabtu. Ya. Alhamdulillah untuk jilid 1 buku Arba'in Nawawiyah yang saya tulis dengan judul Telah Hikmah 40 Hadis Arba'in Nawawiyah, jilid 1-nya sudah terbit. Tapi ya untuk malam ini hanya tersedia 400 eksemplar yang tersisa. Ya, saya udah cetak ulang, nanti saya launching 22 November insya Allah di Maulid Akbar Majelis Ar-Raudhah. Saya minta kepada teman-teman yang mau, ya, yang mau dapat tambahan ilmu, dan mau ikut andil pembangunan dan pelunasan Majelis Ar-Raudhah, beli buku itu. Ya, beli buku itu otomatis sudah nyumbang bangun majelis dan semua kegiatan Majelis Ar-Raudhah, dan bukunya nanti jadi pegangan untuk kajian tiap Jumat malam Sabtu insya Allah. Harga bukunya kalau di Majelis Ar-Raudhah beli di sini harganya Rp100.000. Tebal bukunya 240 halaman. Ukurannya kurang lebih 15 kali 21 karena saya nggak bawa meteran ya. Dan setiap potongan kan belum tentu sama. Kurang lebih ya 14 kali 21. Kurang lebih 14 kali 21 cm ukuran bukunya. Harga bukunya kalau beli di Solo di Majelis Ar-Raudhah 100.000. Kalau minta dipaketkan maka dalam Pulau Jawa, termasuk Pulau Jawa itu Jakarta. Makanya banyak yang nanya sama saya, Beb saya di Depok itu termasuk Jawa atau bukan gitu ya. Beb saya di Jakarta ini termasuk Jawa atau bukan. Perlu saya jelaskan kepada saudara-saudara dimanapun Anda berada, Jakarta itu di Pulau Jawa. Jadi untuk seluruh Pulau Jawa harganya Rp120.000 sudah termasuk ongkos kirim. Dan yang untuk luar Pulau Jawa harganya Rp170.000 sudah termasuk ongkos kirim. Kalau ada ongkos kirim yang lebih atau ongkos kirim yang kurang dari itu, itulah yang saya maksud sedekah jariah satu dengan yang lain, sedekah rahasia satu dengan yang lain. Saya jadikan subsidi silang, yang lebih buat nutup yang kurang ya, yang kurang ditutup sama yang lebih. Kalau lebih lagi maka akan masuk untuk pembangunan majelis. Nah, biar nanti tanggal 22 November tidak kehabisan ya, yang di Majelis Ar-Raudhah di depan kalau masih ada, pulang nanti silakan beli. Yang lain pesan sesuai nomor WhatsApp di layar monitor ya. Pesan di nomor WhatsApp itu PO untuk tanggal 22 November. Nanti insya Allah tanggal 22 November yang pesan di nomor itu akan dikirim insya Allah tanggal 22 November. Karena yang malam ini sudah habis sold out, wah, laris manis.
Yang sisanya yang mulai detik ini pesan sekarang akan dikirim setelah tanggal 22 November. Ingat, hasilnya untuk pelunasan tanah dan pembangunan majelis, diantaranya asrama santri dan berbagai kegiatan lainnya. Termasuk untuk ini, ngasih minum, ngasih makan ya. Ini kan tiap Jumat malam Sabtu makan, kemudian minum air mineral, kopi. Kopinya enak enggak itu? Enak ya, alhamdulillah. Dan untuk lain sebagainya, insya Allah berkah dan manfaat. Maka teman-teman yang di sini, khususnya yang hadir Majelis Ar-Raudhah, cari di luar kalau masih ada. Ada. Semoga berkah dan manfaat. Mari kita tutup dengan doa. Sebelumnya kita bacakan satu Fatihah untuk salah satu anaknya teman saya, Mas David almarhum. Semoga Allah Ta'ala menjadikan Mas David Yuda bin Yopi Yusuf Ismail Gando yang meninggal hari ini dan dimakamkan tadi di Jakarta, semoga diletakkan ruhnya bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin, dijadikan kuburnya sebagai taman-taman surga, dan dijadikan orang tuanya diberi ketabahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan ridho dengan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita semua dipanjangkan umur dalam kebaikan, kenikmatan, ketaatan, kesehatan, keridhaan, kebahagiaan, dan setelah semua itu nanti kelak diakhiri dengan husnul khatimah. Ala hadhiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, tanggal 22 November saya mengundang semuanya untuk teman-teman baik yang di Solo, di Sragen, Wonogiri, Ngawi, Klaten, Boyolali, Yogyakarta, Semarang, Ungaran, Salatiga, Purwodadi, ya, Brebes, Pekalongan, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua, Aceh, ya, dan manapun yang belum saya sebutkan, bahkan yang di luar Indonesia, dari alam nyata maupun dunia maya, ya, alam syahadah maupun alam arwah, saya undang semuanya 22 November untuk hadir di Majelis Ar-Raudhah dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Maulid Akbar Majelis Ar-Raudhah, insyaallah Jumat 22 November waktu jam 8 malam sampai selesai. Tolong ajak temannya, saudaranya, kenalannya, ajak yang lain. Nanti saya akan buat selebaran via WhatsApp dan Twitter dan yang lain. Tolong bantu untuk di-share, diinformasikan. Kita harus siarkan, ya, lahirnya Nabi, Maulid Nabi, cinta Nabi harus ditunjukkan, diizharkan, disiarkan, biar orang betul-betul merasa punya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita baca Fatihah, semoga acara tersebut nanti dan acara-acara yang lain saudara-saudara kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala diniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. Allahumma inni tami'un fi atak raghibun fi ridhak mustaslimun liqadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak
wa alhiqni bi aswiyak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai bertemu insyaallah Jumat yang akan datang ya. Saya insyaallah Jumat akan datang ada di Solo. Saya hanya izin di Jumat kemarin, Jumat pertama bulan Maulid. Tapi untuk Jumat kedua, ketiga, dan keempat dan seterusnya insya Allah selalu ada di Majelis Ar-Raudhah. Silahkan dibuat formasi 1314, disiapkan hidangannya, kita nikmati bersama-sama. Mas Teguh ke rumah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.